Assalamualaikum, selamat malam, sahabat-sahabat medsos. Saya Iwan Aswan, pelukis Betawi. Saya ingin membuat satu kesaksian, testimoni tentang seorang figur yang bernama Deddy Mulyadi, yang populer dipanggil Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pada saat itu sebagai Bupati Purwakarta. Sekarang dia mendapat julukan Bapak Aing, ya, Bapak Aing juga. Kenapa saya ingin membuat satu kesaksian terhadap beliau? Beliau adalah seorang yang punya integritas yang sangat luar biasa ya terhadap bangsa ini, khususnya juga kepada masyarakat Jabar, terutama para kaum duafa, terutama juga kepada orang-orang miskin, petani, orang-orang yang tidak mampu. Beliau sangat peduli. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika budayawan Betawi Ridwan Saidi, almarhum Babe Ridwan Saidi, bekerja sama dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Beliau saat itu menjadi Bupati Purwakarta. Saat itu antara tahun 2015 sampai 2016. Kang Deddy Mulyadi meminta Ridwan Saidi sebagai budayawan Betawi menulis buku tentang Hasanah Tatar Sunda dalam tinjauan historis. Bukunya seperti ini. Bukunya seperti ini. Singkat cerita, dalam satu proses kita menunjukkan anggaran berapa biaya-biaya pencetakan dan lain-lain, kita datanglah ke kantornya Kang Deddy, ke kantor Bupati pada saat itu di Purwakarta. Singkat cerita, saya kaget begitu sampai di kantor Bupati Purwakarta pada saat itu bersama Babe Ridwan Saidi ini. Kita harus membuka alas kaki ya, sepatu. Karena di ruangan itu menghampar permadani. Dan pada saat itu Kang Deddy Mulyadi ada tamu. Tapi begitu melihat kita, Babe Ridwan Saidi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Wah, disambut dengan suatu hal yang sangat baik sekali gitu. Ramah. Ayo beh, masuk beh, silakan beh, apa kabar, gimana, soal segala macam. Babe Ridwan Saidi bilang pada saat itu, kenalin nih, Iwan Aswan, pelukis Betawi. Dia selalu bersama sama saya. Oke bang, apa kabar? Baik. Nah, baik, saya bilang, semua alhamdulillah. Semoga Bapak juga sehat-sehat, saya bilang gitu. Ngobrol lah kita. Sampai pada akhirnya dipertanyakan berapa anggaran untuk pembuatan buku itu ya, pembuatan buku ya kan, ya, buku Hasanah Tatar Sunda ya, kayak gitu. Nah, saya yang kebetulan waktu itu membantu untuk membuat anggaran itu memang tertera angka 70 juta pada saat itu. Kita serahkanlah kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, dibaca sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba kaget dengan spontan, ini nggak salah ini. Anggarannya ini cuma 70 juta. Ya saya bilang nggak salah Pak, sesuai arahan Babe Ridwan Saidi. Ya dengan beberapa buku, dengan ongkos pencetakan, dan juga dengan biaya penulisan, montase, dan lain-lain. Ya kurang lebih segitu. Wah ini nggak bisa, ini kan harus datang ke tempat situs-situs, harus datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah Jawa Barat, yang Babe Ridwan Saidi ini, Babe ini dia bilang gitu, ngerti dan paham gitu loh. Pasti itu harga atau biaya itu akan selalu nambah. Saya tambahin ya, menjadi 70 saya tambahin 70 juta lagi menjadi 140 juta. Ditambahin 2 kali lipatnya. Saya kaget, Bro. Saya kaget banget. Waduh, saya sama Babe Ridwan Saidi itu main lihat-lihatan gitu. Langsung Babe Ridwan Saidi bilang, "Ya terserah. Iya, pokoknya saya tambahin." Dia bilang begitu. Saya tambahin ya 70 juta lagi karena ini nggak main-main, dia bilang gitu ya, ini serius, dia bilang gitu. Oke, nah kita lagi ngobrol sebentar, tiba-tiba dia, Kang Deddy Mulyadi menyela lagi, kalau gitu saya lempengin deh beh ya, 10 juta lagi jadi 150 juta. Masya Allah, saya kaget banget. Selama ini saya tuh nggak pernah menemukan orang yang seperti di hadapan saya ini yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Nggak pernah saya kayak gitu. Saya kaget banget kayak gitu loh. Sampai kayak begitu gitu loh. Ya, itu 10 tahun lalu. Sekitar tahun 2015 ketika dia masih jadi bupati ya saat itu. Wah,
Ini saya kaget-kaget. Nah, singkat cerita, selesailah kita, dan pada saat mau pulang, tahu-tahu dia panggil lagi Babe Ridwan Saidi, "Beh, sini Beh." Kayak gitu, "Ini Beh, dalam map itu diserahkan lagi uang ke Babe Ridwan Saidi. Ini buat jalan, ini buat apa, buat di perjalanan," dia bilang gitu. "Ayo Bang, ini buat perjalanan." Dan pada saat itu juga Kang Deddy ngobrol sama saya sempat bentar, dia juga sangat suka tentang lukisan ya, lukisan-lukisan, dia sangat menyukai lukisan kayak gitu, tapi dia lebih suka, kebanyakan menurut dia tuh lebih suka lukisan-lukisan hitam putih yang lebih ada misteri ya, ada suasana magis lah, suasana yang punya kedalaman menurut beliau. Dan terus terang, saya foto nih bersama Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Saya foto. Dan fotonya itu bajunya sama seperti yang saya pakai sekarang ini nih, tuh. Sama yang saya pakai. Bayangin, ya ini 10 tahun lalu. Ini saya foto bersama beliau. Ini emang baju ini saya jarang pakai, baju ini terkadang saya suka pakai buat sholat Jumat. Ini sama fotonya. Ya, kayak gitu. Dan ini sangat luar biasa beliau kayak gitu ya. Dan ini juga di dalam buku ini ada juga foto saya bersama apa Kang Deddy Mulyadi ya, kayak gitu ya. Saya bersama beliau ini tuh. Ya dalam buku ini nih. Ini Kang Deddy Mulyadi, ini Babe Ridwan Saidi, ini saya. Dan ini saya ini sepertinya wakil ya, wakil bupati pada saat itu. Dan ini nyata gitu loh. Haji Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta, Haji Deddy Mulyadi bersama dengan Ridwan Saidi. Nah ini sangat sangat luar biasa bro. Ya ini bukunya ini nih. Dari sini juga ada mengenai saya sebagai apa fotografer dan apa dalam ini isi bukunya segala macam ada gitu ya. Ya tertera ya di sini ada nih ya ini seperti itu ya. Dan ini sangat luar biasa dan ini baju yang saya pakai masih ada dengan beliau nih. Jadi sekianlah testimoni saya. Walaupun beliau dijuluki sebagai gubernur Kontens, ya, tapi apa salahnya? Karena biar bagaimana, hasil dari Kontensnya itu, uang itu, bayangkan, dia sumbangkan, ya, dia membantu orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu, ya, banyak anak angkatnya untuk meneruskan sekolah, dan lain-lain itu loh. Dan ini sangat menarik, dan ini sangat luar biasa menurut saya, Kang Deddy Mulyadi ini. Yang mudah-mudahan menjadi contoh juga buat kita, dan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dan dapat memberi kebahagiaan kepada masyarakat Jabar khususnya ya, dan masyarakat Indonesia nantinya kelak kayak gitu. Saya berdoa untuk beliau. Terima kasih kesaksian saya, dan KDM sangat luar biasa. Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.